Halo, selamat pagi pemirsa. Seputar informasi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Restu Juliana dalam Publiker, produksi berita bilik remaja. Publiker kali ini akan menginformasikan berita yang kerap kali ini menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, yaitu mengenai upaya peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan yang berkualitas menjadi sangat penting agar suatu negara dapat sejajar dengan negara maju. Namun, kenyataannya, pendidikan di tanah air belum sebanding dengan pendidikan yang ada di negara maju. Setiap lembaga pendidikan perlu mencetak lulusan yang berkualitas. Hal tersebut menjadi antisipasi terhadap perubahan dan tantangan yang harus dihadapi oleh setiap orang dalam menjalani kehidupan. Peningkatan kualitas pendidikan perlu dilakukan dengan upaya yang serius untuk menjawab persoalan yang dihadapi di masa depan. Baik, kali ini pemirsa, kita akan terhubung bersama rekan saya, Rafli Prayoga di Satuan Pendidikan Sekolah SMA Negeri 1 Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Baik, terima kasih Restu. Kali ini saya sedang berada di Satuan Pendidikan Sekolah SMA Negeri 1 Cikembar. Dan kali ini juga saya akan mewawancarai salah satu murid Indonesia. Saya Arga Wiratama Lambang dari 12 IPA 6. Saya Faris Sempal dari 12 IPA 6. Untuk pendidikan ditentukan oleh siapa sih? Nah, untuk pendidikan menjadi sesuatu terpenting untuk diusahakan benar. Untuk pendidikan dipengaruhi oleh berbagai hal. Secara makro dipengaruhi oleh faktor kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi dan komunikasi, dan pendidikan serta sumber daya manusia. Lalu, siapa saja sih yang tepat untuk menjaga mutu pendidikan di Indonesia? Guru memegang peranan yang sangat penting dalam keseluruhan upaya peningkatan mutu pendidikan. Guru merupakan ujung tombak yang sangat menentukan dalam kemajuan sistem pendidikan secara keseluruhan, yang harus mendapatkan perhatian pertama dan utama. Baik, terima kasih Akang atas pendapatnya. Baik, kali ini saya akan mewawancarai salah satu murid di SMA Negeri 1 Cikembar. Halo, Kang. Halo, Atas nama siapa? saya Rifki Nurisa dari 12. Nama saya Arianti Panesu dari 12 IPA 6. Apa tanggapan kalian mengenai peningkatan metode pengajaran untuk mencapai upaya peningkatan mutu pendidikan? Meningkatkan metode pembelajaran. Metode sendiri menjadi alat yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan sekaligus menjadi acuan dalam memperbaiki pendidikan. Peningkatan metode yang dilakukan yaitu dengan menciptakan metode baru dengan penerapan yang disesuaikan dengan materi pembelajaran yang sedang dipelajari. Hal ini bisa membuat proses pembelajaran mengajar menjadi lebih baik dan juga membuat proses belajar mengajar menjadi lebih bervariasi. Lalu berbicara tentang pembelajaran, dapat kita ketahui bahwanya telah ada kebijakan dari Dinas Pendidikan mengenai kurikulum merdeka. Kurikulum ini merupakan evaluasi atau peningkatan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 13 atau Kurtilas. Di dalam kurikulum ini terdapat beberapa kebijakan yang diharapkan membawa dampak yang baik untuk Indonesia di masa depan, baik dalam bidang pendidikan itu sendiri atau di bidang lainnya. Kurikulum baru ini diharapkan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk menguatkan kompetensi. Setiap hal tentunya memiliki pro dan kontra. Kebijakan baru ini mendapatkan banyak tanggapan, baik tanggapan yang mendukung ataupun tidak mendukung dari masyarakat. Beberapa peserta didik merasa kebijakan ini adalah kebijakan yang tepat dan sesuai. Salah satu alasan mereka pro dalam kebijakan ini adalah karena kebanyakan diri mereka juga belum mengetahui pendidikan untuk lebih lanjut seperti karir. Faktor lainnya adalah karena kurangnya penguasaan materi pada bidang tertentu sehingga mereka ingin tahu untuk meyakinkan diri mereka di kelas 10 untuk nantinya fokus pada jurusan tertentu di kelas selanjutnya. Namun beberapa pihak, khususnya peserta didik yang telah menyiapkan diri atau yang mengharapkan ia akan memasuki jurusan SMA, menganggap kebijakan baru ini terlalu mendadak dalam pelaksanaan. Beberapa peserta didik juga menyatakan bahwa
kurikulum ini membuat mereka semakin jenuh untuk belajar karena banyak mata pelajaran yang harus mereka pelajari. Beberapa orang tua dari peserta didik yang membawa kurikulum ini terlalu anak mereka baik secara fisik ataupun mental. Apalagi masih banyak pendidikan yang belum memahami konsep dari kurikulum merdeka. Jadi patokan mereka dalam beberapa sekolah, seorang guru malah tidak memberikan materi karena menurut mereka kebijakan baru ini menuntut mereka agar bisa berpotensi lebih lanjut perihal tugas guru sebagai pendamping, dan tugas mereka untuk mengembangkan potensi siswa adalah faktor penting dalam mengembangkan potensi siswa. Baik, terima kasih akan Ya, sama-sama, Kak. Kali ini saya terhubung kembali bersama murid-muridnya. Halo, nama siapa? Apa tanggapan kalian mengenai kebijakan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka ini sangat mendadak untuk kebanyakan siswa. Mungkin memusingkan di kelas 10, namun percampuran IPA dan IPS akan membuat murid merasakan dan memilah apa yang menjadi minat untuk pemilihan jurusan di kelas 11. Saya yang tadinya anak IPA ikut tertarik dengan pelajaran ekonomi, jadi tidak ada lagi istilah salah jurusan di kurikulum ini. Intinya, kurikulum merdeka ini ingin membuat muridnya menjadi lebih aktif dan kritis, tapi sekali lagi saya rasa ini terlalu mendadak dan kurang efektif. Menurutku lebih baik sih karena sistemnya lebih jelas daripada sebelumnya. Di kurikulum 13, mata pelajarannya dikombinasikan jadi satu. Jujur ini sebenarnya membuat siswa jadi lebih bingung, apalagi siswa SD. Mereka tidak akan mengerti apa yang dipelajari kalau dicampur jadi satu. Di kurikulum merdeka ini, kami sebagai siswa lebih memahami lebih jauh di pelajaran masing-masing dan lebih diatur modern atau memiliki wawasan untuk pada bidang itu. Baik, terima kasih Teh atas tanggapannya. Ya, sama-sama. Baik, kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru di SMA Negeri 1 Cikembar. Kenapa bukan makan kakak kesyut ente? Saya, Kabut Prayoga, izin bertanya, upaya apa sih untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Di Indonesia di Cikembar. Di Indonesia? Kalau sebagai guru ya itu tepat waktu, masuk ke kelas, mengajarkan sesuai kurikulum, sesuai dengan mata pelajaran yang ibu ambil, yang ibu ampuh. Terus tidak pernah melenceng dari kurikulum yang seharusnya. Baik, terima kasih Bu atas pendapatnya. Oke. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah nilai tertinggi dari input, proses, output, dan outcome pendidikan dalam kaitannya dengan pemenuhan standar nasional pendidikan. Mutu pendidikan diukur melalui evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Demikian laporan dari Satuan Pendidikan Sekolah SMA Negeri 1 Cikembar, Sukabumi, Jawa Barat. Saya Raffi Prayoga dan kameramen Rangga Eka Saputra melaporkan kembali ke studio Juliana. Baik, terima kasih Rafli Prayoga yang telah menyampaikan laporannya ke studio. Pemirsa, peran guru masih sangat penting dan tidak akan tergantikan untuk memberikan pendidikan yang terbaik. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang ada di lembaga pendidikan juga perlu ditingkatkan untuk memberikan kualitas terbaik terhadap pendidikan di Indonesia. Saya Restu Juliana dalam Publiker, produksi berita bilik remaja. Selamat siang dan sampai jumpa.